Ya, pemirsa, pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsuri Rizal yang menyebut program makan bergizi gratis atau MPG tidak perlu melibatkan ahli gizi memicu kontroversi. Ia menyarankan agar pemerintah cukup merekrut pengawas mutu ketimbang tenaga gizi profesional. Komunitas ahli gizi pun bereaksi keras. Dan kita akan berbincang pemirsa dengan Anugrah Novianti, ahli gizi klinis yang juga pengurus DPD Persagi Jakarta, untuk mengurai duduk perkara dan menjawab benarkah program gizi bisa dijalankan tanpa ahli gizi. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Novi. Halo Mbak Ayan. Ya, Mbak Novi, apa sih reaksi ketika pertama kali mendengar bahwa MPG ini yang nyatanya membutuhkan proteksi gizi atau mungkin memperhatikan gizi lebih detail mengatakan bahwa tidak butuh ahli gizi. Seperti apa reaksi Anda dan rekan-rekan? Pastinya sih sebenarnya lebih ke sedih sih ya kalau kami itu melihatnya lebih kepada bahwa program ini jadinya belum dibawa karena intinya di sini bahwa tanpa keterlibatan kami sebagai ahli gizi itu pastinya implementasi program makan bergizi gratis ini sebenarnya jadi kehilangan value-nya sih menurut saya ya. Jadi potensi untuk kehilangan dasar ilmiah sebagai keilmuan kami itu juga bisa mempengaruhi nanti keberhasilan dari program ini seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, menurut Anda apakah pernyataan ini menunjukkan minimnya pemahaman soal peran ahli gizi? Iya, pastinya sebenarnya kan nomenklatur untuk profesi ahli gizi yang dipermasalahkan oleh yang penanya ya di sini di forum itu sebenarnya yang dipertanyakan adalah nomenklatur dari profesi ahli gizi ini gitu. Karena di sini terlihat bahwa sebenarnya BGE atau misalnya program MPG ini Pak Sutun sendiri itu terlihatnya sebagai ahli gizi sebagai jabatan gitu, bahwa sebenarnya ahli gizi adalah profesi yang ditempuh dari perkuliahan selama 3 sampai 4 tahun mulai dari jenjang D3 sampai S1 gizi seperti itu. Iya, jadi ya, Mbak Novi, kami sepertinya ini ya tidak dapat mendengar suara Anda lebih jelas. Halo, Iya. apa sudah terdengar? Iya, Iya, sudah jadi dengar. ya Boleh. mungkin ya. Iya, jadi pastinya ini berpengaruh sih Mbak. Maksudnya tadi kalau misalnya kita lihat dari ahli gizi sendiri, nomenklaturnya memang sudah jelas menurut Undang-Undang Kesehatan seperti itu, terdiri dari nutrisionis dan dietitian yang memang sudah menempuh pendidikan 3 sampai 4 tahun, mulai dari jenjang D3 sampai S1 gizi seperti itu. Baik, berarti memang rekan-rekan dari ahli gizi ini sendiri melihat begitu ya pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam program prioritas presiden. Tapi apa sih Pasti. resikonya jika program BBG ini dijalankan tanpa ada keterlibatan ahli gizi? Ya, pastinya program MBG ini kan sebenarnya tugas dan fungsi dari ahli gizi itu sudah diatur dalam Rutsutis ya, petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BGN sendiri. Terkait dengan fungsi-fungsi utamanya itu berkaitan dengan bagaimana kita membuat kebutuhan, terus menyesuaikan menu, terus membuat analisis untuk safety sendiri, quality control, ya pastinya akan mempengaruhi nanti dari langkah dan proses yang terjadi di SPPG masing-masing seperti itu. Oke, Mbak, terkait dengan pengawasan kualitas makanan, emang bisa digantikan oleh hanya pengawas tadi yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR? Ya, sebenarnya bahasanya mungkin lebih pas bukan menggantikan, tapi lebih kayak sebenarnya bisa saling melengkapi gitu. Quality control dia fokusnya adalah menjamin mutu dari makanan sendiri. Sebenarnya ahli gizi juga bisa berperan di situ. Dan ahli gizi fokusnya adalah memang lebih ke pengembangan menu, terus ada mungkin sesi konsultasi gizi, pelatihan dan edukasi berkaitan dengan penjamah makanan yang juga kita edukasi tentang food safety-nya, terus pengawasan kualitas menunya seperti itu sih Mbak. Jadi ahli gizi ini sebenarnya tugasnya lebih luas, langkah lebih baik memang dilengkapi dengan adanya quality control seperti itu. Jadi bukan istilahnya menggantikan. Iya, sebentar, boleh diberikan contoh Pak terkait tadi Anda katakan bahwa ahli gizi itu perannya lebih luas, sementara quality control hanya ya melihat kualitas dari makanan itu. Kalau kita tahu kan memang makanan EBG ini harus ada gizinya begitu ya, karena Ya, itu adalah betul. goals dari program ini. Seperti apa Anda melihat peran-perannya dan berikan contoh Mbak mungkin? Ya, karena kalau di dalam sistem kesehatan dan pangan secara global sendiri untuk nutrisionis, perannya dan dietitian itu adalah profesi yang memang diakui secara global
oleh WHO, juga UNICEF untuk mendalami program school feeding ini ya. Jadi sebenarnya sudah dipakai di negara manapun gitu, nggak cuma di Indonesia. Dan itu sebenarnya bisa menjadi contoh yang baik gitu. Nah, perannya adalah di sini kompetensi kita sebagai ahli gizi itu mencakup bagaimana kita menganalisis kebutuhan gizi, memformulasikan menu, terus penilaian status gizi juga yang harapannya ini bisa berdampak gitu. Jadi program ini tuh tidak hanya asal jalan, tidak hanya asal memberi makan, tapi juga ada dampak yang dihasilkan. Apakah ada perubahan terkait status gizi bagi para siswa penerima manfaat ini, sebenarnya gitu. Baik. Jadi usulan terkait dengan nama atau istilah Betul. ahli gizi yang dihapus kemudian diganti dengan QE dan QC ini kurang tepat ya? Betul, tidak digantikan, tapi kita bisa bekerja saling melengkapi sebenarnya dengan QE atau QC ini. Oke. Tapi Anda melihat nggak kalau ini adalah bentuk pengabaian terhadap standar provisi gizi? Ya sebenarnya, tapi saya sudah melihat dari respon DPR untuk mengundang organisasi profesi kami kemarin Persagi ya, itu sudah satu tindakan yang cukup baik. Halo? Iya, kami mendengar Anda Mbak. Ya. Stabil kayaknya ya. Ya, jadi itu sudah menjadi satu sinyal yang cukup baik sebenarnya mengundang organisasi profesi kami Persagi dan membuat kerjasama yang insya Allah akan diteken. Jadi saya sangat menyambut baik ya proses kerjasama itu dan harapannya bisa membantu melengkapi atau membantu posisi dari SPPG ini yang kekurangan ahli gizi itu tadi gitu. Baik, tadi Anda katakan membantu SPPG ini ya, yang kekurangan gizi dan kemarin juga saya sempat bertemu dengan Kepala Badan Badan Gizi Nasional yang mengatakan bahwa masih ada 47% lagi penyaluran dapur-dapur di Indonesia ini. Nah, kalau Anda melihat sejauh ini yang sudah berjalan program MBG ini, keilmuan gizi ini seberapa penting apa Mbak dalam penyusunan menu MBG ini? Ya, pastinya menu yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Harapannya juga nggak cuma anak-anak, ada ibu hamil juga yang diberikan, balita yang memang kelompok rentan, dan itu yang masih menjadi masalah gizi di Indonesia, triple burden malnutrition, mulai dari masalah gizi pada ibu hamil, balita, hingga anak-anak gitu. Jadi peran ahli gizi sangat penting dengan keilmuannya untuk menjamin kebutuhan gizi kelompok ini tuh tercukupi dengan baik seperti itu. Jadi Anda melihat bahwa ada dampak buruk ya jika nantinya anak-anak ini ditangani oleh non-ahli ya? Betul, jadi mungkin tidak terlalu bisa dilihat dampaknya secara real gitu ya. Apakah program ini hanya berdasarkan terlaksana saja atau kita mau melihat dampaknya secara real terhadap status gizi anak. Setelah kemarin respon dari DPR, apa Mbak rencana dari Persatuan Ahli Gizi atau Persagi ini untuk kedepannya? Apakah akan terus menyampaikan keberatan atau nanti akan ada pertemuan secara resmi untuk menjalankan kerjasama? Sepertinya iya ya, cuman saya juga masih menunggu nih dari Dewan Pusat, karena kan saya bertugasnya di DPD dan juga kemarin juga sempat beberapa waktu berkomunikasi dengan teman-teman tim dari DPP Persagi, dan ini merupakan juga salah satu masukan yang sering kami sampaikan untuk menjalin kerjasama dengan Badan Gizi Nasional seperti itu. Jadi kita tunggu saja mungkin Mbak kelanjutannya seperti apa untuk kerjasama ini. Mungkin dampaknya akan lebih baik untuk program ini ke depannya. Jika kita nggak tahu ya seperti apa langkah ke depannya, tapi kalau misalnya pemerintah tetap merekrut non-ahli, apa nih langkah dari yang akan diambil oleh komunitas gizi? Kalau kami melihatnya lebih kepada pastinya penamaan untuk profesi ahli gizinya mungkin bisa lebih dikhususkan untuk yang bukan non gizi ya, jadi lebih luas lagi berarti. Tapi kan di sini tadi Pak Cucun bilang juga tim DPR juga sudah menyampaikan bahwa ini memberikan kesempatan kepada kami itu untuk lebih bisa memenuhi gitu ya syarat atau standar yang memang tadi masih kurang itu tadi gitu. Jadi harapannya kerjasama ini bisa membantu nanti proses pemenuhan ahli gizi di setiap SPPG seperti itu. Jadi dimaksimalkan dulu tadi katanya. Maksud Anda berarti kalau dia hanya quality control jangan disebut sebagai nutrition control? Ya mungkin sedikit berbeda ya Mbak, nutritionist is a nutritionist gitu. Dia bukan, tapi dia juga bisa bertindak sebagai quality control gitu sebenarnya.
Ya, jadi kita sesuai saja dengan Undang-Undang Kesehatan bahwa nutrisionis itu adalah profesi gitu, yang memang harus ditempuh dengan 3 sampai 4 tahun. Maksudnya tadi yang harus diluruskan adalah tidak ada lagi mungkin istilah pelatihan cukup terus bisa disebut sebagai ahli gizi gitu. Betul sekali. Mbak, Anda dan rekan-rekan di komunitas gizi sudah pernah berpikir nggak atau merencanakan atau mendesain program MBG yang tepat untuk menjamin kualitas gizi itu seperti apa? Sebenarnya kita sudah sempat kasih masukan juga, waktu itu kami mengadakan evaluasi MBG ini bersama dengan Kemenkes, juga BGN dan BPOM, sempat diundang tim komunitas kami, dan di situ kita sudah bahas apa saja dan idealnya seperti apa gitu, dan udah kita sampaikan juga ke BGN, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk mereka. Oke, baik. Jadi semoga bisa menjadi pertimbangan ya. Iya, jadi ya salah satunya kayak mungkin kayak kombinasi antara sentralisasi dengan desentralisasi yang melibatkan kantin sekolah itu juga menjadi salah satu inputan dari kami. Baik, baik Mbak, ada nggak saran dari rekan-rekan ahli gizi terkait dengan adanya polemik ini supaya nggak merusak kepercayaan publik ya terhadap program MBG? Ya betul, sebenarnya penting sekali untuk tetap mempertahankan ahli gizi di program ini karena itu tadi ya untuk mengembalikan kepercayaan publik lagi terhadap jalannya program ini adalah tetap ya kita pakai ahli gizi gitu kan, karena kalau misalnya melihat sentimen negatif di sosial media terkait dengan pergantian atau tidak perlunya ada ahli gizi ini, statement tersebut sangat melukai hati masyarakat sih ya, dan malah masyarakat tuh menjadi ragu gitu tentang program ini tuh ujungnya mau kemana seperti itu kan. Nah, jadi harapannya adalah di sini untuk teman-teman ahli gizi harus tetap semangat karena apapun kendala dan rintangannya kan sebenarnya kita juga sudah sering melalui ya seperti itu ya. Jadi saya yakin teman-teman punya keilmuan dan keyakinan tinggi juga untuk tetap menjalankan pengabdiannya dengan baik seperti itu, Mbak. Ya, jadi karena memang MBG ini bukan hanya sekedar makanan di atas meja saja ya, tapi juga makanan yang penuh dengan gizi. Baik, terima kasih Mbak Novi atas perbincangan kita siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.